Shinta News and Talk. Pendengar, Badan Anggaran DPR menilai pemerintah belum mengoptimalkan belanja atau pengeluaran negara yang diatur undang-undang dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, di mana anggaran pendidikan tahun 2023 terrealisasi hanya 513,38 triliun rupiah dari total sebesar 621,28 triliun rupiah atau hanya 16,45% dari belanja negara. Besarnya anggaran pendidikan yang tidak terrealisasi itu menjadi ironi di tengah 4,1 juta anak dan remaja usia 7 hingga 18 tahun yang tidak bersekolah. Bahkan, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia masuk jajaran terendah di negara G20 dan kesejahteraan guru belum memadai. Lalu, apakah hal ini menjadi alasan IPM Indonesia rendah? Dan seperti apa konsistensi pemerintah terhadap arah kebijakan negara terkait dengan mandatory spending dan pembangunan kualitas SDM dan pendidikan? Untuk membahasnya kami temui pengawal pendidikan dari Center for Education Regulation and Development Analysis atau Cerdas, Indra Karismiaji. Shinta News and Talk. Pendengar, terkait dengan pendidikan, apa hal yang menjadi keluhan dari Anda atau saran dari masyarakat Anda bisa sampaikan di 0215869000. Pak Indra, ini di sisi lain sebenarnya kalau kita melihat dari anggaran yang sudah disediakan atau dianggarkan di awal mungkin cukup besar dengan tujuan bisa mencerdaskan generasi bangsa. Namun nyatanya hanya 16,45% yang terserap untuk melakukan hal itu. Apa yang menjadi kendala hingga akhirnya tidak bisa realisasi semuanya ini, Pak Indra, jika Anda melihatnya? Problem terbesarnya ya ini terjadi pelanggaran konstitusi. Itu yang paling berat. Karena konstitusi kita pasal 31 ayat 4 sudah mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan itu sekurang-kurangnya adalah 20%. Baik itu dari APBN maupun APBD. Nah, kalau faktanya hanya 16% yang digunakan untuk pendidikan, ini kan sudah terjadi pelanggaran konstitusi. Dan pelanggaran konstitusi itu berat sekali loh. Implikasinya kan berat sekali. Dan sayangnya urusan yang seperti ini wakil rakyat kita tenang-tenang aja. Dan mungkin juga masyarakat kita tenang-tenang aja. Padahal karena nggak tahu. Jadi pelanggaran yang sangat dasar. Ya, bisa jadi atau memang sengaja dibuat tidak tahu kan begitu. Nah, ini bersyukur Shinta ngangkat hal ini. Harapannya masyarakat lebih paham karena yang dilanggar ini adalah undang-undang dasar. Jadi harusnya ada pertanggungjawaban yang minimal ada penjelasan dari pemerintah. Karena di sisi lain kan kita juga selalu ribut. Tahun ini yang jelas paling ribut itu UKT yang tiba-tiba melonjak tinggi. Dan ada yang sampai naik 800%. Belum lagi kita bicara tentang PPDB zonasi yang selalu saja setiap tahun menjadi polemik. Anak-anak tidak pernah punya bangku yang cukup di sekolah negeri. Padahal itu juga amanat konstitusi yang dilanggar juga oleh pemerintah. Jadi kesimpulannya memang sepertinya pemerintah ini tidak serius dalam melaksanakan kewajiban konstitusionalnya, tidak punya konsep untuk bagaimana cara mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu baru yang kasat mata saja, tapi yang nggak kelihatan misalnya hasil PISA yang sudah 20 tahun lebih kita selalu berada di bawah rata-rata dunia. Kemampuan membaca kita, kemampuan matematika kita, kemampuan sains kita, yang juga berdampak kita menjadi negara yang paling tidak bisa membedakan antara mana yang fakta, mana yang opini. Jadi kita mudah sekali terpengaruh oleh hoax, oleh berita bohong, oleh provokasi. Itu yang terjadi sekarang. Nah, ini harapannya dengan Shinta mengatakan ini masyarakat lebih sadar ya. Kalau mereka punya hak konstitusional yang tidak dipenuhi oleh pemerintah. Ini kita belum berbicara terkait dengan serapan anggaran yang sudah terrealisasi ya, 513,38. Bagaimana kualitasnya? Ini kita belum berbicara terkait dengan kualitas dari anggaran tersebut ya. Kita baru berbicara terkait dengan anggaran yang belum mencapai batas minimal. Artinya dari sisi lain ini
terhambat karena pelanggaran undang-undang, atau memang dari sisi teknis dalam pelaksanaan tidak bisa memenuhi hal itu, atau memang kualitasnya tidak bisa dikembangkan, Pak Indra? Jadi problemnya begini. Ini sudah pernah dibahas dan sudah menjadi kesepakatan analisis pendidikan dengan DPR RI dalam hal ini Komisi 10, kemudian pemerintah. Baik, Pak Indra, sepertinya kami sedikit mengalami gangguan komunikasi. Ini sedikit agak terputus. Oke, Pak Indra, mohon maaf ya, tadi sempat terputus karena menghubungkan ya sinyal kita. Mungkin boleh diulangi kembali, Pak Indra. Oke, jadi sudah menjadi kesepakatan antara kami, para aktivis pendidikan, DPR RI dan pemerintah, kalau kita membutuhkan yang namanya peta jalan atau grand design atau cetak biru pendidikan Indonesia. Jadi kita menyadari kalau pendidikan itu tidak mungkin bisa diselesaikan oleh seorang presiden. Artinya nggak bisa selesai dalam satu term saja. Term tidak bisa, 3 term pun tidak bisa. Karena kita lihat kan, anak lulus SD saja kan sudah 6 tahun, itu sudah 2 masa jabatan, sudah 2 term. Anak lulus SMA itu sudah 3 term, karena 12 tahun kan gitu. Jadi memang kita butuh panduan, kita butuh betul-betul sebuah peta jalan atau blueprint atau cetak biru ya, yang supaya tidak terjadi seperti sekarang, tiap ganti menteri pasti ganti kurikulum. Ya kan? Hanya mengulang-ulang hal yang sama. Dan itu menghamburkan uang rakyat. Itu betul-betul manfaatnya tidak dirasakan. Makanya di 20 tahun terakhir, kemampuan membaca kita, kemampuan matematika kita, kemampuan sains kita itu jauh di bawah rata-rata dunia. Jadi kan sudah bertentangan dengan konsep mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah itu yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi sampai hari ini petanya itu nggak pernah jadi. Padahal sudah ada panjanya. Jadi memang tidak ada keinginan sepertinya untuk memang membuat sebuah peta jalan. Sehingga kelihatan kita itu udah sampai mana sih? Apakah kita udah benar harusnya kita ke timur? Atau jangan tidak ke utara? Atau nyata? Nah itu yang harapan kami tentunya sekarang dengan terjadi perubahan kepemimpinan di presidenan, pimpinan nasional, harapannya Pak Prabowo akan membuat peta jalan ini dan akhirnya akan merevisi Undang-Undang Risdiknas yang memang terbukti selama ini tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi yang jelas memang konstitusi atau undang-undang dasar ini harus dipenuhi dulu, Mas. Itu yang harus kita kawal bersama. Jangan sampai ada, ini bukan cuma pelanggaran undang-undang loh, ini pelanggaran undang-undang dasar. Bayangkan itu kalau undang-undang dasar saja tidak diindahkan, tidak dianggap, ya kan rusak negara ini. Ya, Pak Indra, kita akan dengar bagaimana tanggapan dari masyarakat Indonesia terkait hal ini ya. Kita menuju Cibubur, ada Pak Soekarno. Silakan Pak Soekarno. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Soekarno. Saya bersama dengan Pak Indra, silakan. Pertama Pak Indra, saya mau ngomong bahwa pertama kita ini hanya punya peta, tapi yang di meja kerja atau yang ditempel di dinding ada tuh masyarakat Indonesia kenal, itulah peta kita Indonesia. Yang kedua, itu tadi blueprint kita yang air laut yang biru itu, yang kaya raya dengan ikan dan segala macamnya, yang juga dicuri oleh negara lain. Nah, problematika kita sebagai sebuah bangsa, memang kita harus tegaskan bahwa pendidikan ini menjadi satu hal yang penting ya bagi solusi bangsa mencapai apa yang dicita-citakan. Kalau Undang-Undang Dasar telah mengamanatkan pendidikan itu, kemudian banyak lain soal hak-hak hidup orang banyak belum kita penuhi kok hari ini. Ini kita baru ngomong pendidikan. Bagaimana dengan orang miskin, anak yatim, terlantar, nggak juga dipelihara oleh negara itu kan. Sehingga mereka bertebaran di muka bumi ini, di jalan-jalan, di lampu merah dan sebagainya. Bagi saya yang kedua soal misalnya penyerapan dan lain sebagainya, ini juga menjadi kontroversi yang luar biasa di masyarakat hari ini. Bagaimana misalnya anak-anak di desa yang sekolah itu nyebrangnya aja lewat kali yang begitu luas, belum lagi sekolah yang kejatuhan atapnya dan lain sebagainya. Saya kira ini betul bahwa yang Bang Indra ngomong tadi bahwa soal kepedulian
pemerintah terhadap soal pendidikan ini masih jauh dari harapan. Belum lagi anak bangsa ini kayaknya berantem sendiri soal zona misalnya. Kok orang hanya boleh ini kalau kamu ini, orang itu mencari sekolah itu kayaknya sulit banget ya sebagai sebuah bangsa. Dan itu dari tahun ke tahun tidak pernah menyadari bahwa itu harus kita lakukan. Jadi menurut saya bahwa memang soal pendidikan ini saya kira pemerintah harus lebih serius berbicara dengan seluruh stakeholder dan orang-orang atau LSM yang terkait dengan pendidikan, dan harus serius. Kita lihat kalau tahun ini apa yang belum dikerjakan kita tuntut dengan pemerintah. Nah, kita minta presiden baru yang akan dilantik 1 Oktober nanti memenuhi harapan soal pendidikan ini, sehingga masyarakat jangan sampai juga bahwa pemilu ke pemilu memilih presiden baru ada harapan baru. Betapa banyak tempel di spanduk yang rakyat baca, inilah harapan kita. Tetapi ketika dia jalan lagi pemerintahan, rakyat menemukan lagi masalah yang sama. Terima kasih, Bung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Soekarno. Sebelum ditanggapi Pak Indra, kita menuju Jakarta Pusat. Ada Pak Setiawan. Silakan Pak Setiawan, bagaimana pendapat Anda? Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Setiawan. Silakan. Ya. Ini menarik sekali bahwa masyarakat, terutama para ibu-ibu dan bapak-bapak, setiap ganti presiden, ganti kurikulum. Dulu di eranya Pak Soeharto, itu sampai hafal menteri, sampai hafal pelajaran apapun. Yang menarik di sini adalah etika, pendidikan etikanya saja di setiap pemerintahan nyaris sudah tidak ada. Anggaran setiap tahun selalu keluar untuk pendidikan. Tetapi ada di pelosok-pelosok desa yang tadi Bapak sampaikan, mereka tidak mendapatkan kesempatan yang layak. Tetapi kurikulum terus diganti. Mohon dengan adanya diskusi ini di El Cinta, semoga pemerintah yang akan datang tidak mudah untuk mengganti kurikulum. Murid-murid kita hampir 90% matematiknya jeblok saking mumetnya dengan aturan yang baru. Mungkin ini salah satunya dari saya, Pak Setiawan, yang memantau anak-anak saya pun saya sendiri bingung pelajaran mana yang mau kita ikuti. Demikian Bapak, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Soekarno dan juga Pak Setiawan. Ini seirama Pak Indra ya, artinya harapan dan keinginan menuntut pemerintah, wakil rakyat seperti apa? Halo, silakan Pak Indra ditanggapi. Ya, ini satu hal yang menurut saya baik sekali saat masyarakat itu memang memahami hak konstitusionalnya. Jadi selama ini itu banyak masyarakat itu yang terima-terima aja dengan kondisi. Jadi tiap tahun kita rebutan untuk menyekolahkan anak di sekolah negeri, bahkan sampai melakukan sogok menyogok di sana, memanipulasi KTP, KK, data-data. Jadi malah bertentangan dengan esensi pendidikan itu sendiri ya. Ya kan, karena malah mengajarkan hal yang negatif kan terhadap anak kita. Sampai kuliah pun modelnya juga seperti itu. Padahal kita lihat problemnya adalah pemerintah tidak serius dalam melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dalam memanfaatkan anggaran pendidikan itu. Mereka lebih memilih untuk membangun ibu kota, membangun kereta cepat dibanding membangun manusia. Karena memang membangun manusia itu nggak kelihatan, ya kan? Beda dengan membangun ibu kota yang kelihatan. Wah, itu menjadi secara fisik gitu ya. Tapi iya, yang kita butuhkan sekarang itu justru adalah pembangunan manusia. Bagaimana manusia Indonesia itu benar-benar terdidik? Karena tantangan yang disebut dengan Indonesia emas itu bukan sebuah hadiah ya, itu adalah sebuah tantangan. Bagaimana bisa nggak kita hidup di era yang serba digital ini? Era inovasi, era masyarakat 5.0 ini. Karena impian kita menjadi Indonesia emas, jangan-jangan malah Indonesia lemas. Kita berharap mendapatkan bonus demografi, yang ada bencana demografi. Karena kita punya begitu banyak angkatan kerja yang produktif, tetapi tidak memiliki pendidikan yang mumpuni. Karena pemerintah sendiri fokusnya tidak bangun manusia, kan terbukti.
Masa hanya 16% yang terserap? Itu pun belum kita evaluasi kan. 16% itu belum kita melihat kualitasnya. Jadi dari komitmen terhadap konstitusi saja dilanggar, apalagi kita masuk yang lebih dalam. Nah ini mudah-mudahan lah dengan diskusi kita hari ini kepedulian masyarakat semakin meningkat dan kita sampaikan terus pada pemerintahan yang baru, pemerintah Pak Prabowo, kalau pendidikan atau pembangunan manusia itu menjadi sangat esensial dalam pembangunan Indonesia. Ya, kita ke pendengar kembali Pak Indra. Ada 2 pendengar kami, cukup jauh ini ya, dari kita menuju Sibolga, Palembang, dan Medan. Kita ke Sibolga terlebih dahulu Pak Putra nih. Silakan Pak Putra. Ya, Assalamualaikum Pak Indra, Elsinta, Pak Narasumber. Waalaikumsalam Pak Putra, silakan. Ya, ini mengkaji tentang bagaimana pendidikan kita ya, Pak Indra. Betul Pak Indra sampaikan tadi ya, fakta dan data bahwasanya memang 19% kita nggak terserap 80%. Berarti ada yang salah di pendidikan baik usia dasar, menengah dan tinggi kita ya. Dalam hal ini kan pasti lembaga yang bertanggung jawab dengan ini ya, Kemdikbud-Ristek-Dikti ya, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenaker kan gitu. Kenapa? Tadi kata Bapak, saya nggak tahu ranking kita berapa di Asia, berapa juga di dunia kan gitu. Tapi entah kenapa juga menang-menang Olimpiade juga ya kita kan gitu. Ada Olimpiade Sains katanya, tapi itu hanya sekolah-sekolah unggul di Jakarta aja. Berarti ada sesuatu yang salah kalau dengan pergantian kurikulum yang 5 tahun sekali ganti presiden begitu. Apalagi kan terkadang kan nggak bertanggung jawab ya Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota yang mengelola institusi kependidikan dasar kita. Anggaran 20% juga nggak ini. Profesi guru juga fasilitas. Jadi saya nggak tahu bagaimana daerah yang juga memajukan Indonesia emas pendidikan kita kalau masih dengan cara-cara seperti ini, apalagi pada daerah yang akan berganti. Mungkin fokusnya untuk bidang pendidikan nggak seperti yang sebelum-sebelumnya. Padahal kecerdasan di sekolah itu kan IQ, intelektual, emosional, dan spiritual. Sudah banyak dilakukan cara-cara, tetapi habis Menteri Pak Nadiem, saya nggak tahu juga apakah guru bergerak, pendidikan karakter, atau apapun itu. Padahal banyak sekali di pendidikan kita masalah-masalah ya. Ada bullying, ada kebebasan seksual, itu juga belum selesai. Gitu. Bagaimana Pak Narasumber menggabungkan itu? Assalamualaikum Pak. Baik, terima kasih Pak Putra ya. Kami sudah dapatkan poinnya. Kita menuju Palembang Pak Indra dan Pak Julius. Silakan Pak Julius. Ya. Selamat siang menjelang sore Pak Indra dan Elsinta. Baik, terima kasih. Pak Julius silakan. Ya, saya setuju sekali juga dengan Pak Indra. Tapi yang memang yang sekarang yang diperlukan dalam pendidikan Indonesia ini adalah pembangunan karakter, pendidikan ideologi, bukan lagi pendidikan yang akademis. Maksudnya akademis tetap perlu, tapi ya ganti kurikulum, ganti buku, setiap tahun beli buku, tapi akademisnya juga jeblok ya percuma ya. Tapi ideologinya juga tidak ada, terus karakternya juga tidak terbentuk. Akademis tinggal akademis, tapi akademis tinggi, tapi karakter juga tidak terbentuk, adalah sesuatu yang nol lah menurut saya. Kalau karakter, ideologi itu semua terbentuk, pasti akademis juga akan ini. Dan tiap saya juga sebagai orang tua juga sangat tidak setuju. Setiap tahun beli buku, walaupun bukunya kadang-kadang sama, beda penerbit. Ini lagi, tiap tahun beli, nah gitu loh Pak. Terima kasih, selamat siang Pak. Baik, terima kasih Pak Ilius dari Palembang. Dari Palembang kita menuju Medan ini Pak Indra, ada Pak Soga. Silakan Pak Soga. Ya, selamat siang semua ya Pak. Seluruh Indonesia ya. Selamat siang Pak Soga. Ya. Jadi kalau menurut saya memang Pak, begini, majunya suatu negara itu adalah karena pendidikan. Jadi karakter manusianya itu memang dididik mulai dari TK, SD, SMP sampai ke perguruan tinggi. Pertanyaan saya, apakah dana yang diberikan negara itu kepada sekolah-sekolah sampai kepada murid? Itu yang pertama perlu saya tanya itu dulu. 60% saja dana BOS itu digunakan di sekolah itu, sekolah pasti bagus. Seperti yang disampaikan kawan tadi yang di depan saya mengatakan, kenapa harus murid itu beli buku? Apa gunanya dana BOS itu? Ya. Jadi inilah yang harus diawasi mulai dari atas sampai ke bawah ini. Ya. Dari hal inilah yang kita lihat banyak kali anak-anak sekolah dari tingkat SMP, SMA itu tawuran. Kenapa tawuran? Coba adakan tes urin. Begitu itu gunanya.
supaya kita dapat apa elemen-elemen penyebabnya anak-anak ini seperti ini. Susah untuk diatur. Kalau memang karena kena sabu-sabu dengan narkoba, kemana aparat keamanan? Jadi sama-sama kita bertanggung jawab di negara ini bagaimana supaya maju. Oke ya Pak, selamat siang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Soga. Selamat siang. Pak Indra, beberapa pendengar kami dari pelosok-pelosok daerah di Indonesia ya, Sumatera, Jawa juga memiliki tanggapan yang sama terkait hal ini. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kita lihat kan itu keluhan masyarakat ya. Yang tadi baru dibicarakan, misalnya bicara beratnya biaya buku. Yang setiap ganti menteri, ganti pemerintahan pasti ganti. Nah, nggak cuma itu. Saya sering ketemu orang tua yang mengeluh misalnya sekolahnya gratis sih di sekolah negeri. Tapi wajib beli seragam, harganya bisa 3.500.000. Itu dari mana mereka harus membeli seragam? Belum lagi ada biaya LKS, biaya study tour. Harus kalau lulus itu harus ada wisudanya, beli toga juga. Dan itu menjadi beban masyarakat. Belum lagi kalau di sekolah itu juga sering dianggap kualitasnya kurang baik. Akhirnya orang tua harus membimbelkan anaknya. Ini jadi sebetulnya biaya atau beban masyarakat terhadap pendidikan itu besar sekali. Tetapi pemerintahnya sendiri tadi tidak mengutamakan bagaimana justru malah meringankan beban masyarakat supaya warganya terdidik. Kalau warganya terdidik, itu mereka akan mandiri dan tidak tergantung pada misalnya bantuan sosial dan lain sebagainya. Itu kan ada dampak yang harus dipikirkan. Nah ini yang sepertinya tidak punya konsep ke sana. Jadi justru malah lebih senang mungkin ya, lebih senang bangsanya ini bodoh dan miskin. Itu kan yang bahaya. Nah ini yang harus kita ingatkan bersama. Ayo Pak Prabowo, kita sama-sama bangun Indonesia ini. Kita bangun mulai pendidikan karena target-targetnya Pak Prabowo, misalnya pertumbuhan ekonomi 8%, kemudian 0% extreme poverty, itu nggak akan bisa tercapai kalau pendidikannya tidak dikelola secara serius. Karena berhubungan, berdampak. Contoh aja ya, simpel yang sebetulnya kalau kita mau berpikir cerdas. Tahun 2019 itu ada seorang peneliti yang mendapatkan hadiah Nobel di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi mendapatkan hadiah Nobel, namanya Esther Duflo. Nah, yang dia riset itu tentang SD Impress. Jadi ternyata SD Impress era Pak Harto itu bisa meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan ekonomi Indonesia secara signifikan. Kan harusnya tinggal ditambahkan aja ke SMP Impress dan sebagainya. Tapi ini nggak pernah dilakukan. Itu contohnya. Halo? Baik, Pak Hendra. Baik, mohon maaf ya, pendengar tadi sempat sedikit mengalami gangguan sinyal seperti Pak Indra. Beberapa tanggapan dari Pak Indra juga belum kami terima dengan baik tadi penyampaiannya. Namun kita ke pendengar kembali, boleh Pak Indra ya. Kita menuju Palembang kembali, ini ada Pak Maman ini. Silakan Pak Maman. Oke. Selamat siang Pak. Saya Baik. ya. Pak Maman, Maman suaranya belum terdengar jelas. Pak Maman mungkin boleh lebih keras kembali Pak Maman. Sekarang. Sudah cukup baik, silakan. Ya, jadi Sudah cukup baik Pak, silakan Pak. Saya ini menyampaikan keluhan hati Pak ya. Keluhan hati saya yang paling dalam. Masalah pendidikan. Saya punya anak satu Pak. Pak narasumber. Kuliah di salah satu universitas Sriwijaya di Palembang, Unsri. Dari SD, SMP, SMA anak saya ini memang cekatan pintar sekali. Memang betul-betul pintar. Nilainya saja 89. Ketika saya daftarkan di Universitas Sriwijaya Unsri, masuklah Pak. Nah begitu masuk, saya kena PHK Pak. Tidak bekerja lagi. Emput-emputan Pak membayar uang semester ini. Nah, ada hal semester terakhir ini Pak, saya nggak mampu bayar Pak. Anak saya di sekolah lagi Pak. Hanya 1-2 semester lagi Pak. Nah,
Jadi bagaimana pendidikan ini memilih anak yang pintar ini dari universitas dari sampai ke SD ini? Nilainya dari mana supaya anak ini jangan sampai patah hati bisa sekolah lagi. Nilai sudah bagus, otak pinter, karena kami orang susah, orang tidak mampu, akhirnya anak saya tidak mampu sekolah lagi, Pak. Mohon petunjuk, Pak. Tinggal 2 semester lagi, Pak, anak saya ini. Terima kasih, Pak, atas bantuannya. Terima kasih Pak Mamat di Palembang, Sumatera Selatan. Pak Indra, miris ya, kalau kita melihat dari dunia pendidikan, banyak sekali orang tua yang berharap anaknya bisa sukses dengan cita-citanya terkait dengan hal yang diharapkan, namun di sisi lain juga terganjal karena biaya. Di sisi lain juga melihat dari serapan anggaran yang ada juga belum sepenuhnya bisa dipastikan maksimal. Bagaimana Pak Indra? Ya kan justru itu paradoksnya. Kita mendengar keluhan semua masyarakat tentang bagaimana. Ini kan mereka yang peduli terhadap pendidikan, Mas. Semua bicara tentang pentingnya pendidikan, tetapi sayangnya pemerintahnya tidak melihatnya seperti itu. Buktinya sudah secara konstitusional diamanatkan 20%, sengaja tidak diserap. Hanya 16%, ada 4% yang tidak diserap, itu kan luar biasa besarnya. Itu ratusan triliun. Nah, itu yang harapan kita tidak akan terulang lagi. Ini yang terakhir kali. Jadi kami juga memohon bantuan masyarakat untuk terus mengawal urusan pendidikan ini agar menjadi fokus dari pemerintah. Jadi jangan terus-menerus membangun fisik, infrastruktur, tapi bangunlah manusianya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan bangunlah kereta cepatnya, bangunlah ibu kotanya kan. Baik. Nah, di awal tadi Pak Indra, kalau kita kembali ke fokus kita terkait dengan tidak adanya peta jalan, terkait dengan langkah untuk selanjutnya, terkait dengan dunia pendidikan di Indonesia. Harapan kita kepemimpinan baru nanti bisa membuat itu. Butuh waktu berapa lama untuk bisa menyesuaikan, agar kiranya yang tidak selaras yang saat ini kita jalankan saat ini juga bisa diluruskan kembali, Pak Indra. Jadi sebetulnya logikanya sederhana, Mas. Yang problem kita ini, sekarang itu kita dalam membangun manusia, itu ibarat kita bangun rumah tapi nggak punya cetak biru. Jadi kita nggak pernah tahu sebetulnya mau kita bangun itu apakah gedung 70 lantai, apakah ruko 3 lantai, atau rumah 1 lantai dengan lantai tanah misalnya. Tapi anggarannya 665 triliun, tahun depan 725 triliun. Kan besar sekali. Jadi dan itu tadi setiap ganti pemerintah kayaknya rumahnya mulai dari nol lagi. Kalau kita punya gambarnya, punya cetak birunya, itu kan kelihatan, harusnya kita bangun sekian kamar, ini kamar mandinya begini, berapa itu. Jadi anggarannya itu ketahuan, kepakainya buat sekarang ini menghilang begitu saja. Itu yang terjadi sekarang, makanya kita dorong terus, minimal harus ada grand design atau cetak biru atau peta jalan pendidikan. Jadi kita tahu kita tuh udah sampai mana sih. Anggaran sudah dikeluarkan rakyat. Ini kan uangnya uang rakyat, bukan uangnya. Nah, ini kembali ke serapan yang sudah terserap 16,45% tadi senilai kurang lebih 513,38 triliun. Ini baru bicara kayak kualitas ya. Sejauh mana kualitas grand design yang mungkin di awalnya dibuat. Nah, kalau Anda melihat bagaimana Pak Indra? Apakah ini sudah bisa ditebak-tebak? Apakah sudah mencapai 80% atau belum? Apakah memang landasan awalnya karena desainnya nggak siap di awal? 0%, karena kita sudah jadi. Saya ingat tanggal 10 Maret tahun 2022 itu raker antara Mendikbud dengan DPR. Raker Mendikbud dengan DPR 10 Desember 2021. Itu mereka Mendikbud diberikan waktu 30 hari untuk memperbaiki peta jalan yang mereka buat. Hari ini tanggal 2 September 2024 peta jalannya belum jadi. Jadi 0 masih. Jadi sebetulnya di total anggaran 16,45% itu kita nggak tahu apa yang dibangun artinya Pak Indra. Nggak jelas, dan nggak pernah ada evaluasi, nggak pernah ada pertanggungjawabannya. Jadi uang kita menguap gitu aja. Itu problem. Wah, susah ya. Artinya harapan yang kita inginkan untuk mencapai kesuksesan itu juga
sejauh ini peta yang kita miliki juga belum tahu mengarah kemana anggaran tersebut bisa diserap. Justru itulah, makanya kan jangan sampai ini terulang lagi. Makanya ayo kita bersama-sama dengan masyarakat. Ini kan tidak ada kepentingan saya pribadi, Elsinta atau kelompok, ini kepentingan kita bersama kan. Jadi ayo kita kawal supaya Pak Prabowo punya political will untuk betul-betul mengutamakan pembangunan manusia. Karena tidak ada negara yang maju kalau warganya tidak terdidik dengan baik. Itu yang disampaikan oleh Nelson Mandela. Baik, jadi poin besarnya mungkin untuk bisa mengawali langkah mengulang lagi dari nol, karena dianggap bahwa perjalanan kita selama kurang lebih 10 tahun dari misi kepemimpinan yang lama ini dianggap belum berkembang dengan baik. Kita harus bisa membuat peta jalan terlebih dahulu, melihat sejauh mana kita akan nanti berjalannya. Ini Pak Indra ya? Betul, karena tadi kan saya bangun rumah, bayangin Mas. Nggak punya cetak biru, mau bangun kamar yang jadi gudang kan gitu. Mau bangun taman. Kecuali kalau nggak pegang uang atau nggak punya uang mungkin bingung ya Pak Indra ya, mau bangun rumahnya mungkin bingung kalau nggak punya uang. Artinya mungkin sambil nyicil gitu ya untuk membeli bahan bangunan. Kalau ini kan anggarannya sudah ada, uang punya, tinggal dibangun aja gitu ya. Dan 20% biayanya kan sangat besar. Kita bicara tahun depan 725 triliun. Gitu. Itu angka yang tidak sedikit. Baik, saya sambung kembali oleh pesan WhatsApp dari Pak Rasid di Tangerang. Saya sebagai orang tua dan pernah merasakan pendidikan di zaman saya sangat jauh berbeda kualitasnya, apalagi mengenai karakter dan rasa nasionalisme yang ada. Contoh nyata, anak lulusan SMK hasil belajar online yang lalu secara kualitas sangat jauh dibanding terdahulunya. Akan tetapi di ijazah nilai rata-ratanya mereka bagus, tapi secara nyata sebagai lulusan SD. Mohon sebaiknya metode pendidikan dikembalikan ke seperti yang dulu. Nah, ini jadi membandingkan. Sebenarnya kalau kita melihat dari kualitas pendidikan kan dari setiap tahun harapannya memaksimalkan ya, bisa merehab dari apa yang kita anggap belum bagus jadi bagus. Jika saya membandingkan dulu sama sekarang, artinya apakah lebih baik yang dulu Pak Indra? Faktanya sekarang itu bahkan ada kajian yang menunjukkan sekolah di Indonesia bukan tambah pintar tapi tambah bodoh. Itu ada kajian akademisnya. Jadi memang yang tadi loh, pemerintah kita justru sibuk dengan program-program yang sebenarnya nggak penting. Gonta-ganti kurikulum itu nggak penting, ya kan? Jadi membuat tadi yang ada sekolah penggerak lah, ada guru penggerak itu nggak penting. Gitu. Tetapi kita harus membenahi, misalnya aja lah yang paling gampang lagi. Kita ini negara yang mata pelajarannya paling banyak di dunia Mas, ada 17 mata pelajaran. Negara kayak Finlandia itu cuma 6-7 mata pelajaran. Kan harusnya pinteran kita. Tapi kan kita jauh dibanding Finlandia, kan berarti ada yang nggak beres itu. Kita lebih penting jualan bukunya, 17 mata pelajaran itu ada 17 buku, dibandingkan kita menguatkan kemampuan anak-anak kita. Itu yang harus kita rombak. Nah itu kita rombaknya dengan membuat peta jalan tadi, membuat blueprint tadi. Jadi jelas arahnya, nggak hanya selera pejabatnya gitu. Ya, kita sudah dapatkan benang merahnya ya. Secara tidak langsung ini mungkin menjadi salah satu modal awal untuk langkah selanjutnya pemerintahan berikutnya untuk bisa menyelaraskan apa yang bisa kita inginkan terkait dengan memaksimalkan dunia pendidikan. Terakhir, Pak Indra, ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari Pak Dilan ini. Kementerian Bisnis Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah negeri gratis, bullshit katanya. Beginilah kalau pendidikan menteri yang tidak berkompeten, hanya jadikan baik. Berapa hal ini luar biasa sekali nih. Saya tidak bisa bacakan semuanya karena memang secara tidak langsung anggaran dari pendengar juga semakin liar. Silakan Pak Indra. Ya, ini juga salah satu hal yang harus kita kembalikan lagi. Sesuai dengan pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ya, pendidikan itu adalah hak asasi manusia. Artinya pendidikan itu sudah melekat dalam diri kita masing-masing dan itu tidak boleh diperjualbelikan. Tapi kan justru kita lihat di Indonesia ini arahnya justru komersialisasi pendidikan. Jadi itu sudah kembali melanggar konstitusi, melanggar hak asasi manusia, dan itu yang harus kita kembalikan lagi pada tempatnya. Jadi sepakat kalau ini banyak pelanggaran, dan harapannya tentunya di era Pak Prabowo ini ada perbaikan-perbaikan yang menuju ke apa yang seharusnya terjadi. Pendidikan harus kita utamakan karena itu juga adalah
hak asasi kita, hak yang melekat dalam diri kita, artinya tidak boleh diperdagangkan, tidak boleh dikomersialkan. Jadi banyak langkah-langkah pemerintah yang keliru dalam mengelola pendidikan kita. Salah kelola, salah pikir. Baik. Terima kasih Pak Indra sudah sama kami. Kita akan kawal terus ya, mendengar dan kita semua terkait dengan pendidikan, karena ini menjadi salah satu cita-cita bangsa, mencerdaskan generasi bangsa. Keinginan kita bersama, cita-cita Indonesia Emas bisa terwujud dengan generasi yang baik pula. Terima kasih Pak Indra bersama kami Pak Indra. Terima kasih. Baik, pendengar. Demikian tadi narasumber kami pengawal pendidikan dari Center for Education, Relegation and Development Analysis atau Cerdas, Indra Karismiaji. Dan juga terima kasih bagi Anda pendengar yang sudah ikut serta menyampaikan pendapat dan komentar Anda. Elshinta News and Talk.